Rizal Maya harganya berapa? 2.500. Istimewanya apa? Ya Allah. Oh jelas mbak, ini istimewa. Ini isinya ada smoked beef yang diambil dari beef Wellington dari Gordon Ramsay. Dulu saya pernah kerja di toko hijab. Dan di sana tuh sering banget terjadi praktek woman support woman yang kamu cantik pakai itu. Enggak, cantikan kamu. Itu 15 menit cantik-cantikan gitu, pas saya lihat enggak ada yang cantik anjir. Set. Kalau nggak berjemur saya temani kau, pas kau hitam saya sudah jadi bayangan dong. Sebelumnya perkenalkan, nama gue Firda Indira dan kali ini kita kembali di Adus Cuanda Season 2 episode 1 powered by TAYTB Women's Warrior. Gila, gue berasa kayak lagi stand up terus pecah gitu loh. Padahal gue baru opening, seru ya, rame banget di studio ini. Jadi kali ini tuh spesial banget di episode ini karena kita tuh mengangkat untuk ngedukung wanita Indonesia yang punya mimpi jadi pengusaha sukses besar. Agar berani mulai dan berani naik level. Respect dong Anye. Yo. Wanita Indonesia tuh sekarang harus udah mulai berani kan. Untuk bisa membuat satu hal yang baru, apalagi di masalah usaha. Kan sekarang banyak banget kan. Ada usaha-usaha tuh yang udah mulai dari bisnis small sampai ke bisnis besar, dari mulai yang dulunya offline sekarang udah mulai ke arah online. Dan di sini kita akan ngebahasnya tapi melalui komedi. Karena kita akan ngaduin dua komika yang lucu-lucu banget. Gue yakin banget kata-kata gue yang tadi membebankan komika di belakang kamera ini. Gak apa-apa ya, sebelum lu beban, gue duluan tadi. Gak diresik. Udah beban gue, apa ya? Dan dua komika ini gak akan gue kasih tahu siapanya, tapi nanti akan gue kasih satu persatu. Biar apa? Biar lu nonton sampai kelar. Karena kita juga butuh penonton, biar rame. Biar gue gak cuma satu episode dan satu season. Kalau yang di belakang mengerti maksud tujuan saya ya, teman-teman. Boleh kan? Nah di sini tuh tapi mereka dikasih tema biar agak susah, karena kalau mereka udah menang tuh mereka dapat hadiah. Hadiah juga adalah suatu hal. Gila. Lo gak tau kalau ICBC keren banget ngasih hadiah? Poin 1 Pak. Nah jadi di sini tuh kita akan ngebahas tentang Welcome to the Business Jungle konsepnya. Dimana ada aneka peluang mencari uang tuh dari berbagai macam bidang usaha. Dan caranya gampang banget. Dua komika ini harus beradu lucu dengan dinilai oleh dua hal. Yang satu, ketawa meter dari teman-teman yang ada di sebelah kanan saya plus support di belakang kameramen itu. Tolong ketawa respectnya ya teman-teman. Thank you. Ya. Yang pertama paling dari situ, dan yang kedua dari hasil uji coba gue. Uji coba apa? Karena sebelumnya di belakang layar gue udah taruhan. Gue udah bilang kalau lu mau menang 75% ke gue, 25% ke lu. Ya gak apa-apa, namanya usaha. Kan disuruh jadi pengusaha, boleh dong. Iya kan? Kita lihat nanti siapa yang kira-kira akan benar ngasih gue 75% setelah ini ya kan. Nah sebenarnya acara ini sebenarnya dibuat hanya untuk menghibur teman-teman di sebelah kanan saya. Mereka sebelum ini on cam, mereka tuh sambil main laptop teman. Kalau lu mau tahu, mereka tuh berusaha untuk kerja sambil tertawa. Jadi di sebelah otak kiri tuh lagi mikirin deadline, sebelah kanan mikir anjir lucu gitu. Gue harus terhibur. Jadi kita langsung aja mulai kali ya ke komika yang pertama. Ini komika yang menurut gue gimmicknya tuh selalu ada aja. Kira-kira kali ini dia akan membawa gimmick apa dan materi yang kayak gimana dalam membahas tema kita. Silakan ini dia, kita panggil Vianita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Vianita. Saya tuh baca katanya OCBC itu didirikan 4 April. Bener ya? Saya lahir 26 Maret. Kita sama-sama Aries. Ini Aries tuh mempunyai sifat yang kuat, pemberani, dapat diandalkan. OCBC banget kan? That's why OCBC itu mendapatkan penghargaan sebagai bank swasta atau campuran terbaik di ajang Business Indonesia Award 2024. Good job OCBC. Saya tuh senang banget ya dapat job di OCBC ini. Sampai ke bawah gitu, ngapa-ngapain ke bawah. Sampai tadi sholat tuh di tahiyat akhir ke bawah. Innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam OCBC. Damn. Ini kalau malaikat nyatet juga bingung. Vianita, kamu itu sholat bener, tapi salah. Salahnya di mana? Kamu kan sholat duhur, harusnya selamat siang dong. Selamat siang OCBC. Ya Allah, maaf komedi ya Allah. Ya, di belakang, selamat siang Kak Priska. Bisa-bisanya Vianita versus Kak Priska. Harusnya tuh battle tuh apple to apple. Ini apple tuh mengkudu. Padahal seingat saya, Tuhan tuh tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Tapi ini beban ya Allah. Saya gak sanggup. Tapi saya ingat ya, kalau di OCBC fee-nya tuh gede. Enggak deh, saya sanggup. Apa itu beban? Yang penting menghibur OCBC bro. Tapi yo jangan Kak Priska lah, yang lain gitu. Maksud saya tuh kan Kak Priska tuh manajemennya ada di HH Corp. Itu dia abis beres tur stand up Imanjinasi. Terus Instagramnya centang biru, ya Allah. Itu dia dapat job ini dihubungin dari CP. Saya dapat job ini dihubungin dari DM admin IG-nya Ponorogo. Enggak sekenal itu saya. Ini kebetulan ya, saya tuh sekarang domisilinya di Ponorogo dan saya ada usaha buka bisnis F&B, food and benefit. Ya gimana enggak ya, maksudnya di Ponorogo tuh pelanggannya pengennya tuh yang murah, enak, tapi porsinya banyak. Apalagi kalau enggak kacang hijau. Contohnya ya, saya tuh ada catering yang pelanggan saya itu suka banget makanannya. Ada namanya risol mayo. Itu harganya udah murah banget. Satunya 2.500. Dan masih ditawar. Mbak, risol mayonya 1.500 ya? Ya Allah. Maksudku, parkir motor aja sekarang 2.000. Itu kalau saya parkir motor, pakai risol mayo yang 1.500, nyampe rumah, tukang parkirnya ngikut. Mbak, kurang ini. Tambahin mayonesnya. Dan juga bikin risol mayo tuh susah loh teman-teman. Bikin risol mayo tuh belum bikin kulitannya, belum bikin isiannya, digulung, dikasih tepung panir, spandek, holo, besi. Tinggal digoreng kan, diangkat jadi kanopi. Jauh ya, jauh. Dan bikin risol mayo tuh resikonya gede banget. Gak percaya mas saya. Meremehkan bikin risol mayo. Gulungnya itu loh, itu tuh harus set.
Ya Allah, ya Allah. Apalah ini. Rizal Mayo. Jadi saya jadi keinget ya kayak gini. Mungkin kalau Kak Priska tuh kalau kombut materi kayak gini sama abang-abangan stand up. Saya kombutnya sama roadman saya. Astagfirullahaladzim. Ini saya tuh asalnya dari Ponorogo ya. Dan tiap naik panggung meskipun di Ponorogo, saya tuh juga ndredeg. Sebelum naik panggung tuh kadang saya mutah-mutah sendiri, ngomong-ngomong sendiri, sukses-sukses sendiri, nggak ngajak temen. Siapa ya? Tapi kalau di Ponorogo nggak ada sih kayak gitu. Orang nggak ada yang sukses. Tapi perwakilan Ponorogo yang pernah di TV itu kayaknya cuman saya deh. Vianita gitu. Pernah gitu anak-anak Ponorogo itu kayak nggak suka sama saya. Vianita tuh open mic jarang, suruh kumpul nggak mau. Ya gimana ya? Saya sibuk syuting. Nulis mereka nulis lucu. Tapi yang main film sama Fedi Nuril saya. Nggak percaya mas? Ada mas di Netflix mas. Ada beneran. Terus ya ada beberapa pelanggan saya itu yang pertanyaannya juga aneh. Dia tanya kan, Mbak Rizal Mayo harganya berapa? 2.500. Mahal banget. Istimewanya apa? Ya Allah. 2.500 ditanyain istimewanya apa? Saya jawab kan, oh jelas Mbak ini istimewa. Ini isinya ada smoke beef yang diambil dari beef Wellington dari Gordon Ramsay. Ini kecut mayonesnya diambil dari saripati keringat anak-anak senam SKJ. Dan telurnya eksklusif. Dicuri langsung dari kandangnya Pak Kamdo. Bapak saya. Pelanggan saya jawab, maaf Mbak, aku pengennya telur dari kandangnya Pak Edi. Mbak, Pak Edi gak punya ayam. Telur apa yang sampean maksud? Dan ini yang terakhir pesan ya buat pelanggan saya yang bilang Rizal Mayo saya itu kemahalan. Rizal Mayo saya itu gak kemahalan. Manajemen keuanganmu aja yang salah. Makanya siap ya. Makanya pakai bank OCBC. Karena di bank OCBC ada layanan nyala yang bisa meningkatkan aset kalian dan bisa mempermudah kalian dalam membeli Rizal saya. Oke, terima kasih saya Vianita. Gokil. Kita boleh ngobrol-ngobrol dikit dulu ya. Kan tadi kita opening udah kerja. Dia udah kerja nih stand up. Sekarang gantian kalian kerja. Jawab pertanyaan gue. Berapa kali dia nyebut OCBC? Dalam satu materi stand up. 10 tuh kan. Gue gitu loh, tuh jari gue begini nih. Bilang, emang lo bener-bener ketawa bayaran banget ya? Ketahuan banget jatuhnya respect kan Jil. Tapi gak apa, itu lucu kok. Cuma mengkudu tuh gimana sih? Gue agak kepikiran gitu loh dicampurin Kapris kayak. Tapi itu keren. Mengkudu kan bikin sehat. Iya. Cuman pahit. Nah, hubungannya sama Kapris Kak? Tapi sekarang kan apel enak, keras gitu. Iya gak sih Kak? Enggak ya? Salah, menurut Priska yang paling enak daging babi. Dah. Betul kan? Nah kan betul. Ini Kristiani. Tapi gak apa-apa. Sekarang kita bakal masuk ke komika kedua. Jadi silakan Kak Vianita duduk dulu. Udah nih. Ya mau lagi padahal. Terima kasih. Padahal boleh. Selagi kamu akhirnya bisa bernapas lega, kita bebankan dulu ke komika kedua ini. Dimana dari awal gue gak nyebutin siapanya kan, baru tadi.
Biar apa? Biar lu nonton. Jadi terus aja tuh lu tontonin sampai sekarang gitu. Komika kedua juga gak kalah lucu. Kita coba lihat ya. Dia akan ngebawain materi apa. Ini dia kita sambut. Priska Barusegu. Halo teman-teman nasabah. Yanita lucu banget. Tadi tuh kita lagi make up, dia sholat loh. Saya pas dia sholat saya kayak udahlah ini satu langkah lebih maju, dia udah kalah saya ini pasti. Dia ada waktunya sholat, saya nggak ada make up ya make up gitu. Keren banget OCBC bikin acara stand up. Bang bikin acara stand up dan saya dengar kabarnya setelah ada adu canda ini semua nasabah OCBC sekarang menabung dengan cara terbahak-bahak gitu. So, jadi lucu gitu. Ya seperti tadi kata Frida, kita ini kan stand up ada temanya ya. Kali ini temanya tuh bisnis. Selain tema kita juga dikasih aturan-aturan beberapa hal yang tidak boleh dibawakan. Di situ ada pornografi, agama, sara, dan politik. Padahal semua yang dilarang ini adalah sumber bisnis gitu. Ini tidak sayang banget gitu, temanya pas gitu tapi larangannya nggak pas jadi kayak. Aduh, seandainya nggak dilarang 1 jam saya di sini kayak. Jadi Vianita nggak apa-apa, aman aja Vianita. Materi saya yang imajinasi nggak akan kebawa di sini juga karena udah dilarang semua. Nah, jadi saya semuanya materi yang OCBC banget. Ngomongin bisnis, sebenarnya saya tuh orang yang sudah lama berkecimpung di dunia bisnis. Sebagai jongos ya. bukan sebagai yang punya bisnisnya gitu. Saya tuh sering banget bantuin bisnis orang sebagai pekerja gitu. Dulu saya pernah kerja di toko hijab. Saya pernah jaga toko hijab, materinya sempat viral gitu dan tidak mungkin saya bawakan lagi di sini karena udah viral kan. Saya jaga toko hijab karena toko itu kalau nggak dijaga dia lepas hijab. Jadi dia baru hijrah gitu kan, jadi harus dijagain banget gitu. Di toko hijab saya happy, saya sering banget ketemu orang-orang seperti Vianita gitu kan. Mereka dan di sana tuh sering banget terjadi praktek-praktek woman support woman yang apalah gitu loh buat saya gitu, karena mereka akan datang terus milih-milih pakaian, terus satunya nyobain terus kamu cantik pakai itu, enggak cantikan kamu itu 15 menit cantik-cantikan gitu, pas saya lihat nggak ada yang cantik ini apaan ini. Tapi saya happy kerja di toko hijab karena menurut saya tuh sudah ikut membantu menutup aurat orang-orang gitu ya. Dan bisnis seperti itu, bisnis yang sudah diturunkan sejak zaman dulu, diwariskan sama nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Iya kan? Karena Adam dan Hawa pertama kali mereka sadar mereka telanjang, yang mereka lakukan adalah bikin baju. Jadi saya pikir, saya terlibat di bisnis yang sangat diridoi gitu. Dan itu benar, sepanjang perjalanan kerja saya diridoi. Jilbabnya sih lebih diridoi karena ya, jadi waktu itu ada salah satu kisah ya, saya tuh pas lagi bawain jilbab waktu itu, nggak sedikit jilbabnya, 2 karung gede-gede banget. Saya pakai motor, saya harus bawa jilbab itu, 1 karung saya taruh depan, 1 karung saya taruh belakang, sayanya di tengah-tengah. Sepanjang jalan tuh saya kayak gitu tuh, diapit sama atribut ukti gitu kan. Jadi dan pas lagi jalan tiba-tiba saya tuh ketabrak, kecelakaan. Sayanya mental, jilbabnya enggak. Asli ini pekerjaan benar-benar diridoi gitu kan. Itu saya lecet-lecet semuanya, hampir seluruh badan lecet-lecet. Di situ saya walaupun sedih tapi saya mikir kayak ya nggak apa-apa lah, demi menutup aurat orang-orang, aurat saya luka-luka gitu. Kayak saya nggak apa-apa gitu. Dan ya namanya perantau, apapun saya harus kerjakan. Waktu itu saya merantau, saya itu dari ND, Flores, Nusa Tenggara Timur. Saya merantau ke sini itu dengan cara kabur dari rumah. Serius. Saya kabur, keluarga saya tahu. Tapi mereka pura-pura tidak tahu. Wah, keluarga saya tuh gitu, saya mau pergi berminggu-minggu ke berbulan-bulan dari rumah, mereka nggak ada yang peduli, nggak ada yang cari. Nggak ada. Tapi giliran
kami punya babi yang hilang, itu baru 1 menit keluarga satu kampung turun pergi cari. Makanya saya waktu di kampung saya kemana-mana itu selalu bawa babi biar dicariin gitu kan. Dan itu benar pasti dicariin sampai ketemu, babinya dibawa pulang, saya ditinggalin. Emang sulit mau mengalahkan pamor babi di kalangan keluarga kami, itu sulit banget. Sepenting itu babi di kalangan keluarga kita, kebawa ke saya gitu kan. Tadi pas di belakang kita lagi make up, si Vianita makan risol, terus kayak ini beneran risol sapi kan? Rasanya kayak saya tuh baru ngerasain kata dia gitu, ini beneran risol sapi kan? Saya dalam hati saya berharap itu babi gitu. saya nggak peduli kau udah nelan Vianita. Saya pengennya itu babi malah. Tapi memang sepenting itu babi di kalangan keluarga kita ya. Saya tuh kadang-kadang cemburu sama keharmonisan bapak mama saya sama babi-babi mereka. Ya. Mereka bisa sangat memanusiakan babi. Iya. Sampai-sampai saya yang manusia ini dianggap babi gitu. Itu ya, makanya saya sampai kabur, nggak dicariin kayak gitu. Dan kalau ngomongin ngerantau, sebenarnya saya tuh nggak sedih-sedih banget ya ngerantau, kabur gitu-gitu, toh saya sukses gitu. Dan di perantauan ini juga hal yang paling saya syukuri adalah saya ketemu pacar saya yang sekarang tuh di perantauan. Pacar saya tuh seperti OCBC, ya, ada kata Chinese di tengah-tengah. Pacar saya Cina teman-teman. Serius panggilan sayang kita tuh Yin dan Yang. Ya. Saya energi gelapnya, saya yang Yin. Kita pacaran udah lumayan lama dan langgeng banget, jarang banget berantem, kita cukup romantis. Cuman awal-awal pacaran saya memang insecure ya, karena secara kelihatannya memang kelihatan gitu kan, kita yin yang banget gitu, dia putih gitu. Saking insecure-nya waktu itu saya minta ke dia untuk, yang kau cobalah untuk belajar berjemur, saya bilang. Coba kau hitam gitu kan. Dan dia mau loh, karena saking sayangnya dia mau. Oke, aku mau berjemur kata. Asal kau temani. Nah, maksud saya kau suruh berjemur biar kau hitam. Kalau kau berjemur saya temani kau, pas kau hitam saya sudah jadi bayangan dong. Iya, kita mau gimana nih? Ya, kita udah lumayan lama dan langgeng, jadi orang tua saya udah tahu juga. Pertama kali saya kasih tahu mama saya telepon, waktu itu mama saya di kampung, saya bilang, "Mas, sekarang saya sudah punya pacar loh." "Oh ya, orang mana?" "Orang Cina." "Cina? Itu pacar atau bos?" "Enggak, Mak, saya jelasin baik-baik enggak. Tidak semua orang Cina tuh bos, Mak. Tapi semua bos udah pasti Cina." Ya, kita sampai sekarang masih baik-baik aja, dan sebenarnya orang tua saya itu juga pembisnis. Produk bisnis mereka tuh anak. Mereka sangat cepat sekali ya mengembangkan produknya itu. Dalam waktu singkat mereka punya 7 anak. Ya. Kami 7 bersaudara, saya anak kedua. Sedangkan katanya dulu orang tua saya cuma pengen punya 4 anak. Sisanya kebobolan. Ini kebobolan tapi simpit 3 kali loh. Kalau kebobolan sampai 3 kali kan berarti bapak saya Mbappe. Hat-trick gitu kan dia. Bisa hat-trick bapak saya. Aduh. Tapi itu salah saya sih, dulu saya yang berdoa ke Tuhan, saya minta adik karena saya sama adik-adik saya tuh jaraknya jauh banget. Jadi saya yang minta Tuhan tolong kasih saya adik, saya kesepian gitu berdoa sama kakak saya doang, dan dikabulkan sama Tuhan. Tapi Tuhan kasih saya adik 5 sekaligus. Waktu itu saya kaget, saya bilang ke Tuhan, "Tuhan, saya mohon hentikan distribusi adik ini." Dikabulkan lagi sama Tuhan. Dengan cara bapak saya meninggal. Ya. Waktu bapak saya meninggal saya marah ke Tuhan, saya bilang, "Tuhan, kan saya cuma minta distribusinya yang dihentikan. Kenapa distributor yang dimatiin?" Akhirnya kita jadi yatim, dan karena doa saya itu ya, dan mama saya jadi janda. Dia kalau ikutan acara ini jadi adu janda. Bukan ada janda itu. Dan waktu pas bapak saya meninggal tuh adik saya yang bungsu masih kecil banget, umurnya 1 tahun. Saya kasihan banget sama dia karena dia nggak tahu wajah bapak saya kayak gimana, dan dia cukup lama menganggap bapaknya dia tuh ambulans.
Ya, karena di ingatan terakhirnya dia cuma ingat bapaknya itu terakhir kali dia lihat itu dibawa pakai ambulans ke rumah. Jadi sepanjang beberapa tahun umurnya ke depan dia tuh cuman mikir bapaknya itu ambulans. Setiap kali ada ambulans lewat dia selalu happy banget. Teriak-teriak gitu kan, bapak, sama ambulansnya disautin. Ngiung, ngiung, ngiung. Ya, tapi bapak saya emang banyak banget ngasih kenangan baik ya buat kita. Satu hal yang paling saya ingat dari bapak saya itu adalah hobi anehnya dia. Hobi dia adalah melarang-larang hobi saya. Ya. Di kampung hobi saya itu manjat pohon. Dan bapak adalah orang yang paling gak suka lihat saya manjat pohon. Ya kalau saya manjat pohon dia akan tunggu di bawah pohon sambil teriak-teriak tuh. Priska, kok bikin apa di atas? Di kampung nih tidak ada orang punya anak gadis yang bisa manjat pohon. Jangan bikin malu bapak, turun. Dari atas saya sautin. Bapak bikin apa di bawah? Di kampung nih tidak ada orang punya bapak yang tidak bisa manjat pohon. Jangan bikin malu saya, naik. Akhirnya dia naik terus sampai ke surga nggak balik-balik. Saya bersama baru saya kan. Badan lu tuh lucu, tapi kita ketawanya takut. Iya, saya menghargai itu. Iya, karena pas kita ketawa tuh kamera nyolot langsung auto mingkem gue. Kayak tuh jatuhnya pengen ketawa jadi nguap gitu kan. Materi beat apa yang masih kalian ingat dari tadi stand up-nya Kak Priska? Banyak banget emang babi. Lebih banyak daripada OCBC-nya. Wah, ngurangin poin nih. Oh, kamu ngingetin. Iya juga. Ya kan saya harus menilai. Oke. Tapi yang paling gue inget tuh adalah materi lu soal lu jatuh dari motor dengan membawa 2 karung hijab ya. Iya. Nggak apa-apa. Dihempitnya masih dengan atribut yang baik, Iya. ya kan? Temen gue dia dihempitnya sama punya temennya. Rame banget, gue nggak tahu ini tayang kapan, tapi rame banget pada saat itu ya teman-teman. Takraw kan? Takraw, Bertiga kan? Gak usah dijelasin bertiganya mbak, hempitnya aja udah cukup situ, gitu kan. Tapi lucu banget, jadi silakan Kak Priska untuk bisa bersantai dulu. Oke, makasih teman-teman. Keren ya. Tapi dari tadi lo sebelum mereka naik, gue panik. Gak tau kenapa mereka yang mau stand up, gue yang mules anjir. Muka mereka tegang banget kayak gak saling kenal. Yang satu di sini, yang satu di sini kayak. Padahal pas udah akrab, ngobrol anjir, pas udah kelar. Kok bisa lupa temen sejenak? Tadi masing-masing ingat Tuhannya. Oh iya. Kalau sekarang lupa Tuhannya bagaimana? Tapi gue mau ngerangkum dari 2 materi dari 2 komika kita yang hari ini. Tadi Kak Vian itu tuh ngebahas soal jualan risol yang harganya udah murah tapi ditawar terus. Ya kan? Udah 1.500 masih aja orang tuh maunya lebih murah lagi. Sedangkan tadi Kak Priska dia jualan jilbab atau baju tapi customernya tuh cuma datang kebanyakan nanya-nanya doang sama saling muji teman. Repot tuh kalau saling muji ntar aja, nggak usah di tempat jualan orang kan nggak usah kan. Udah saling kayak gitu nggak beli juga, iya kan? Itu keresahan. Ditambah lagi ada juga menurut gua nih ya, itu nggak cuma orang-orang yang customer aja yang punya keresahan. Ternyata pembisnis itu sebenarnya juga punya banyak keresahan. Misalnya kayak keresahan dalam mengatur bisnisnya dia, ya kan? Bingung nih ngelolanya gimana, bikin makin memperbesarnya itu seperti apa gitu. Tapi tenang. Bukan gue yang punya solusinya. Tapi OCBC punya solusi untuk para pembisnis. Solusinya dari TAYTB Women Warriors. Yaitu. Kita sebutkan satu persatu. Pertama, ada akses ke berbagai transaksi untuk kebutuhan bisnis dan pribadi kamu. Keren kan? Kedua, mendukung womanpreneur atau wanita yang baru mau buka usaha. Salah satunya yaitu Business Fitness Solution yang ngasih akses ke berbagai transaksi untuk kebutuhan bisnis dan juga pribadi kamu. Belum kelar. Masih banyak keunggulan lainnya. Yang terakhir, kemudahan pinjaman dan bisa join kelas bisnis juga. Banyak kan keuntungannya kan? Dapat pembelajaran juga, dapat kemudahan juga.
Tapi yang paling gue seneng tadi dipancing. Apa tuh? Tapi gue gak harus punchline, lurus. Untuk kali ini kita masuk ke segmen berikutnya. Akhirnya sekarang kita mulai masuk ke babak penentu pemenang. Deg-degan. Jujur ya, setelah rangkuman yang tadi udah gue bacain tentang materi mereka, gue yakin emang semenjak adanya somasi, materi yang kedua itu sebenarnya justru lebih diminatin. Sebetulnya, kalau sendiri. Kalau lagi ramein kayak gini, lu mau ketawa nengok temen lu dulu kan? Lu kayak, ya dia ketawa, ikutan. Gue tahu. Jadi mari kita panggil keduanya karena dua-duanya sama-sama lucu. Ada Kak Priska boleh maju, Kak Vianita juga boleh maju. Sebelum kita ngasih tahu siapa pemenangnya, emang mereka berdua udah siap, yang kalah ditonjok. Udah prepare. Kita boleh juga kita punya penghargaan untuk pemenangnya. Bisa diberikan teman-teman penghargaan yang spesial kita. Saham OCBC. Wih, 75% bukan lagi. tadi katanya. Ya beneran. 75% potongan buat Oh, potongan. Ini dia. Wow. Ada. Print OCBC keren banget. Ada semuanya, lu mau apa? Kirain gimmick doang tadi ya. Ternyata udah disiapin aja kayak gini. Bener. Menurut gue pemenangnya adalah Wah, gue deg-degan banget sih. Parah. biar editor kerja. 3. Bye. 2. Vianita. Karena kita fair. Tadi ada 2 kan penilaian orang yang menang. 1 ketawa meter. 2 tergantung gue. Materi lu bagus tapi mereka ketawanya takut. Karena mereka mikir gue aman ketawa di sini tapi kayaknya konten gue nggak aman sama bos gue. Tapi sebelumnya gue mau nge-challenge lagi karena kan menang berarti kan tahu banget atau lucu banget nih pasti. Bikin ngakak guling-guling kan. Coba kasih 2 kata lucu. Di sini sekalian speech. 2 kata lucunya tentang ini ya, adu janda. Kuas lagi. 2 kata lucu. 2 kata lucu. Ponorogo, we did it. Apa? We did it. Oh, we did it. Oke. Kayak Miss Universe gitu. Apa sih? Jadi tadi gue loading. Jadi kayak, itu punchline kah? Ya, Inggrisnya British deh. Oh iya betul. Jadi You know, I mean like, okay. Yes. Tapi keren banget, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sebelum kita akhiri acara ini, gue punya pantun. Tolong dibantu bilang cakep ya teman-teman ya. Belum. Buka toko pagi hari. Cakep. Thank you. Ada kue subuh dan roti buaya. Cakep. Thank you udah nonton hari ini. Tunggu episode selanjutnya ya. Bisnis sepi terus? Sampai kapan gak mau diurus? Bisnis Fitness Index Indonesia masih rendah loh. Berani naik level aja bareng Nyala Bisnis Fitness Solution di OCBC. Yuk tingkatin kesehatan bisnismu dari bisnis fitness check-up. Terus lanjut ikutan Bisnis Fitness Class. Satu kelas aja nggak cukup bro.
Habis itu bisa kelola keuangan deh. Pakai Nyala Bisnis. Biar bisa dapat pinjaman mudah untuk kembangin bisnis lebih besar lagi. Waktunya latih bisnis biar makin cuan dan berani naik level bersama OCBC.